Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sistem informasi akuntansi sekolah, yaitu basisnya akuntansi nirlaba. Di sini saya coba login. Oke, fitur dari sistem informasi akuntansi sekolah, yaitu di sini ada setting, kode akun, data kelas, data siswa, data donatur, saldo awal piutang SPP, saldo awal piutang gedung, dan kawan-kawannya. Ini di sini ada menu transaksi, ada penerimaan kas dan bank, jurnal akuntansi, dan laporan. Selanjutnya saya akan menerangkan satu-satu. Yang paling atas dulu, setting kode akun. Jadi program ini dirancang dengan struktur menu itu teratur. Jadi yang atas itu yang paling awal yang harus diisi, sedangkan yang bawah ini mungkin yang reguler. Jadi kayak setting saldo awal ini hanya diisi sekali seumur hidup. Jadi hanya mengisi saldo awal saja pada saat program dijalankan, karena di situ terdapat ada data aset, data apa seperti piutang, hutang, dan kawan-kawannya di sini. Oke, terus kita kembali lagi ke kode akun. Di sini ada beberapa contoh saya sudah isi akunnya. Di sini ada aset neto tidak terikat ini, terus pendapatan jasa pengajar, pendapatan uang gedung, pendapatan donasi, dan kawan-kawannya. Terus bagaimana cara menambah akunnya di sini? Contoh saya nambah di bawahnya air ini ada biaya, misalkan 5010203 biaya untuk pembelian ATK, alat tulis kantor misalkan, seperti itu. Jadi simpan. Ini sudah ada di sini. Terus silahkan tambah akunnya, cuma standarisasi akun di sini ditetapkan kode depan 1 itu untuk aset, 2 untuk kewajiban atau utang, 3 untuk ekuitas atau modal. Kalau di sini karena nirlaba jadi asetnya itu tidak terikat, 4 untuk pendapatan, dan 5 untuk pembelian ATK. Ya, seperti itu. Jadi pada dasar 5 itu untuk biaya ya. Jadi semua biaya di akun 5. Maaf, tadi keliru saya. Jadi gimana cara untuk edit input data? Ya, input data seperti tadi saya masukkan, misalkan ini 50104, misalkan ini pembelian ATK, terus di sini misalkan ada biaya keamanan misalkan. Kita klik simpan. Terus misalkan kita ada keliru dari penulisan di sini, kita klik di sini, pilih yang mana yang keliru. Oh, ternyata ini kodenya 5. Gitu. Kita tinggal atur namanya ini, misalkan. Kita klik tombol edit. Dan ini hasilnya sudah berubah seperti ini. Oke. Terus ini saya kembalikan saja. Klik edit. Jadi kembali ke awal yang tadi. Terus bagaimana cara menghapus? Tinggal pilih data mana yang akan dihapus. Ini tombol gambar tempat sampah. Kita klik. Oke. 50104 sudah hilang. Begitu saja cara mengoperasikannya. Saya rasa cukup mudah. Pada dasarnya cara mengoperasikannya semua tiap form yang ada di sini sama ya. Jadi ini saya terangkan cara mengoperasikannya di kode akun karena di sini lebih sederhana, jadi lebih enak kalau untuk pemahamannya. Selanjutnya kita isi data kelas. Di sini ada contoh saya kelas 7A, 7B. Misalkan ada kelas lagi 8A. Terus kita klik tombol simpanin 8A. Terus 8B misalkan. Kita klik tombol simpan. Oke, ini ada 7A, 7B ya. Misalkan ada keliru, kita tinggal edit sama, misalkan ini kita klik edit. Ya, ini hasilnya. Kalau ngapus tinggal klik tombol ini, hapus. Ini saya ubah dulu, edit. Oke, sudah gitu. Ini data semua kelas yang ada di sekolahan
Ya, selanjutnya kita pilih di data siswa. Misalkan niche-nya nomor 101, misalkan nama siswa Budi. Pilih kelas dia di kelas 7A. Nomor telepon misalkan apa. Ini informasi pendukungnya. Ya, SPP tiap bulannya untuk kelas 7A misalkan 150.000 misalkan. Kita klik simpan. Terus selanjutnya 02, karena saya malas ngetik, saya pilih di sini, tinggal saya edit aja. 02 Wati misalkan. Ini SPP-nya sama karena kelas 7 sama semua SPP-nya, misalkan seperti itu, simpan. Terus sekarang saya coba yang kelas 8 03, misalkan namanya Amir, kelas 8. Ini kelas 8A misalkan. SPP-nya karena yang lalu lebih murah, yang baru lebih mahal. Karena tiap tahun rata-rata SPP itu berubah antara kelas 8, 7 itu tidak sama semua. Terus tinggal kita klik di sini. Ini informasinya, data siswa ada di sini semua. Jadi ini bisa di scroll ke sini ya. Oke. Untuk data siswa. Terus data donatur ya. Misalkan di sini saya sudah isi PT Freeport Indonesia. Misalkan ada donatur misalkan dari PT Indo April misalkan. Nomor teleponnya apa tersimpan. Sudah, misalkan ini donatur tetap, kita bisa diisi di sini. Donatur, informasi donatur semua. Oke. Selanjutnya kita ke arah saldo awal. Saldo awal piutang SPP. Jadi pada saat program ini dijalankan ada yang menunggak SPP. Misalkan di tanggal kita saldo awal misalkan tanggal 30 Juni. Siswanya ini yang kelas 1A 7A ini akan kumpul di sini di grouping seperti ini. Jadi di sini juga bisa set misalkan Wati lah akan muncul di sini Wati. Amir misalkan, kan di sini akan data siswa banyak sekali, jadi fungsi set ini di sini ini Amir yang mana di kelas ini atau kelas mana itu akan ada informasinya. Misalkan Amir ini di tanggal ini keterangannya saldo awal piutang misalkan masih punya dia ada 1 bulan nunggak. Misalkan tadi Amir ini kelas 8 berarti SPP-nya tadi kalau nggak salah 125. Misalkan nunggak 125.000, nunggak 1 bulan. Oke, kita klik simpan. Sudah, ini seperti itu caranya. Jadi silahkan lakukan. Misalkan si Wati punya saldo awal piutang yang belum kebayar SPP-nya berapa, di sini inputnya. Oke, selanjutnya di sini kita terangkan saldo awal piutang gedung. Jadi kita anggap ini ajaran baru, jadi yang masih punya ajaran baru kan siswa baru, jadi piutangnya prosesnya tidak di sini karena ini yang kelas 8 yang lama-lama. Jadi kelas 7 nanti karena ajaran baru prosesnya ada di menu yang lain. Ini yang lama. Misalkan di tanggal 30 Juni siswanya Amir lagi karena yang kelas 8 cuma Amir datanya ini. Dia masih misalkan nomor keterangannya apa, terus dia masih punya tunggakan 500.000. Oke, kita klik simpan. Seperti itu caranya. Jadi cara untuk mengisi datanya seperti itu cukup mudah. Jadi untuk hapus tinggal klik ini. Misalkan tolong usahakan hati-hati untuk dalam menghapus karena nanti kalau sudah ada transaksi di dalamnya akan berbahaya karena di sini jurnal itu di sini sistem aplikasinya basis akunting, jadi akan berhubungan semua. Kalau depannya dihapus, belakangnya ada ketinggalan, ya sudah, nanti datanya akan minus seperti itu. Jadi hati-hati dalam menghapus. Kalau misalkan ini saya menghapus karena ini awal, ya enggak apa-apa saya hapus karena tidak ada
data di belakangnya tidak ada, misalkan penerimaan piutangnya tidak ada, ya sudah tidak hapus, jadi tidak ada hubungannya, jadi masih aman. Jadi usahakan sekecil mungkin untuk menghapus data. Terus di sini selanjutnya data aset. Sini contoh tanah pertanggal, karena saldo awal tadi kita sepakati tanggal 30 Juni, misalkan tanah sekolah. Karena tanah tidak menyusut, umur ekonomisnya 0, harga perolehannya 1 miliar misalkan. Klik simpan, sudah. Terus bangunan pertanggalnya sama 30 Juni, bangunan sekolah. Umur ekonomisnya kalau bangunan 20 tahun, harga perolehan itu misalkan 800 juta. Simpan, oke. Terus misalkan peralatan atau apa, ada kendaraan operasional misalkan pertanggal 31 misalkan Honda Vario. Honda Vario, umur ekonomis 4 tahun, karena sistem pemerintahan itu untuk kendaraan roda 2 4 tahun, roda 4 8 tahun. Jadi di pemerintahan itu hanya ada 24 sama 8 untuk umur ekonomisnya. Harga perolehannya waktu itu beli 21 juta misalkan. Simpan. Ya seperti ini. Jadi semua data aset akan diinput di sini untuk sebagai data aset dari sekolah. Setelah itu kita lanjut ke saldo awal penyusutan. Di saat ini tinggal kita pilih. Tadi saya ada 3 ngisi, tapi di sini hanya muncul 2 karena tanah tidak menyusut. Sekali lagi, tanah tidak menyusut, jadi tidak akan muncul di sini. Contoh bangunan sekolah per tanggal 30 juga. Bangunan sekolah per tanggal 30 itu sudah umurnya misalkan sudah 3 tahun. 3 tahun berarti 36 bulan. Di sini ingat satuannya bulan di sini. Tinggal kita simpan. Sudah ini. Terus Vario ternyata per tanggal 30 Juni ini umurnya baru 5 bulan karena baru beli, misalkan baru pengadaan, simpan. Sudah. Seperti ini caranya. Jadi di sini nyusutkan, terus kita cek di laporan neraca per tanggal 30 ini untuk yang kalau kita mau cek saldo awal kan 30 tadi datang ini. Jadi piutang SPP ini ada ini, tadi gedung ini tanah, bangunannya ini, akumulasi penyusutan bangunannya seperti ini, dan ini semua informasinya di sini. Terus ini aset netonya. Jadi total kewajiban plus aset netonya 1699, di sini 16994, ini sama. Jadi balance. Artinya program sudah benar sistemnya. Terus selanjutnya saya di sini ada kas dan setara kas. Kan pasti ada pada saat sistem dijalankan ada saldo awal neraca, yaitu seperti kasnya ada berapa, banknya ada berapa, seperti itu. Jadi kita akan isi di saldo awal neraca. Contoh saldo awalnya kita setting ke tanggal 30, samakan yang tadi. Kode akun ini datanya seperti yang ada di setting ini, yang kode akun. Jadi akan muncul di sini. Contoh ada kas. Saldo awalnya ada uang kas per 30 ini ada 2.130.000. Simpan. Terus ini per 30 Juni juga di Bank Mandiri ada uang senilai misalkan 20.100.000 misalkan, simpan. Seperti itu. Jadi kita tinggal pilih di sini. Jadi hati-hati untuk kode akun 45 tidak ada saldo awalnya neraca. Jadi tidak ada di sini. Jadi itu nanti larinya ke transaksi. Jadi yang diisi kode akun 1, 2 dan 3. Ini 3. Kalau piutang itu ngisinya lewat yang tadi saldo awal piutang, jangan lewat sini. Karena kalau saldo awal piutang ataupun hutang itu ada hubungannya dengan data pelanggan ataupun data orang yang berhubungan. Kalau di sini kan tidak ada informasi orangnya, jadi jangan dilakukan di sini.
Oke, selanjutnya misalkan Bank BCA, ini Bank Mandiri sudah ada, terus di sini ada Bank BCA, keterangannya ini, misalkan di BCA ada 25.400.000. Oke, kalau seperti ini, artinya kalau secara akuntansi itu harus ada debit dan kredit dalam satu penjurnal dan nominalnya harus sama, artinya harus balance. Jadi di sini ada di debit itu 47.630.000, sedangkan yang di kredit 0, artinya sistemnya belum balance, datanya belum balance. Jadi lawannya di saldo awal khusus untuk niraba, lawannya adalah aset neto tidak terikat. Jadi beda dengan akuntansi yang non nirlaba. Kalau non nirlaba ya modal lawannya. Jadi di sini kita kasih kredit senilai 47.630.000. Gitu saja, klik simpan. Sudah, ini sudah balance. Dan di neraca pun akan otomatis akan balance seperti itu. Oke, selanjutnya ini saldo awal sudah selesai, terus kita transaksi. Jadi misalkan ini kita transaksi, jadi kita anggap asumsinya ini di bulan Juni, sekarang bulan Juli, misalkan di bulan Juli, tiap bulan ini akan proses di piutang SPP tiap bulan. Tapi kalau piutang gedung itu tiap tahun, jadi ada jika penerimaan siswa baru, jadi itu yang diproses. Jadi intinya uang gedung itu pada saat siswa mendaftar ke sekolah tersebut. Jadi berbeda dengan ini. Kalau ini per tahun ajaran baru, kalau yang piutang SPP per bulan. Jadi per bulan tiap siswa harus membayar uang SPP, artinya pihak sekolah ada piutangnya. Bagaimana cara mengoperasikannya? Kita pilih proses piutang. Bulan apa? Kita sepakati tadi Juni sebagai saldo awal tahun 2022. Pilih kelasnya. Jadi di sini semua akan diproses tiap kelas. Jadi ini kita proses 7A. Oke, kan ada 2 siswa. Nominalnya piutangnya ini karena SPP-nya per bulannya ini. Terus kelas 7B. Oh, enggak ada data siswanya. Tadi kan saya cuma enggak ada yang ada cuma 8A sama 7A kalau nggak salah. Ini coba aja kita cek ya, betul. Dengan nominal 125. Terus yang 7B, oke, proses tidak ada, berarti artinya tidak ada siswanya karena tidak ada data siswanya ya. Ini yang 7B sudah ada. Terus di sini yang 7A ini. Jadi hati-hati. Jadi jika kita pilih bulan Juli di sini sudah ada datanya, jangan klik proses ulang. Jadi nanti akan double data. Kalau sudah ada datanya ya sudah, berarti sudah diproses piutangnya. Kalau belum akan kosong seperti ini, misalkan contohnya kosong belum diproses, kita lanjutkan diproses. Jadi ini perbedaannya, ini kelas 8 SPP-nya 125, kelas 7 150. Jadi seperti itu. Kalau misalkan proses bulan berikutnya tinggal kita pilih Agustus, ini kosong, artinya silahkan diproses. Seperti itu caranya. Jadi kalau sudah ada datanya seperti ini, jangan sekali-kali diproses lagi. Oke, ini dilakukan tiap bulan, tiap awal bulan supaya untuk siswa untuk membayar uang bulanannya seperti itu. Selanjutnya kita proses piutang gedung. Piutang gedung, misalkan kan kita tadi ajaran baru bulan Juli, misalkan bulan Juli tahun 2022 ya. Yang ada itu kan yang siswa baru kan pasti kelas 7 misalkan ini SMP ya, saya asumsinya SMP ya. Jadi kalau SMA kelas 7 berarti 7, 8, 9, kelas 10 SMA. Kalau SD ya kelas 1 gitu ya. Jadi asumsinya seperti itu. Ini kelas 7A. Nominalnya berapa uang gedungnya, seluruh siswanya nominalnya berapa? Misalkan nominal uang gedungnya 4.500.000. Oke, kita klik proses. Sudah. Jadi ada piutang uang gedung. Terus 7B tidak ada siswanya, walaupun kita proses tetap akan kosong, tidak ada.
tidak bisa diproses ya. Jadi ini tiap kali ajaran baru, misalkan ada kelas 7A, 7B, 7 ya sudah proses ya sudah selesai. Tahun ini selesai untuk proses piutang gedung. Jadi tidak perlu diinput ulang lagi. Selanjutnya ini ada penerimaan kas dan bank. Menu awal adalah piutang SPP. Piutang SPP, lah ini yang tadi datanya SPP lah. Bagaimana cara mengoperasionalkannya? Misalkan di sini. Ini kan di bulan 7. Nah, ini Amir, ini ada saldo awal yang tadi tunggaan yang kelas 8. Misalkan dia Amir ini langsung lunasi, jadi dia bawa uang 250.000. Misalkan yang kita lunasi yang saldo awal dulu, ini tanggal 14 bulan 7 dia ngelunasi, penerimaannya dia bawa uang cash, jadi cash. Terus kita klik simpan, oke hilang. Terus ini dia juga dilunasi juga simpan, sudah hilang. Terus Budi, dia bayar. Sedangkan ini tidak bayar, ya sudah, belum bayar ya sudah, kita biarkan saja. Jadi yang akan muncul di sini yang masih punya piutang dengan sekolah, ya. Oke, selanjutnya kita piutang gedung. Cara ngoperasikannya sama. Si Amir itu yang kelas 8 itu kan masih punya tagihan 500 belum lunas. Kebetulan orang tuanya Amir masih dapat bonus dan banyak tadi SPP-nya juga yang nggak dibayar lunas, yang ini pun juga dibayar lunas. Pilih penerimaannya, misalkan yang khusus 500 ini transfer bank, misalkan kita tinggal klik pilih simpan, sudah hilang. Terus bagaimana kalau si ini misalkan cash semua ya, saya ganti cash, penerimaannya cash semua, ini bisa Mandiri BCA bisa ya sesuai dengan kodenya ya. Jadi 101 itu untuk kas dan bank, jadi program akan filter yang program kodenya 101 ya ini. Oke, misalkan bagaimana, misalkan 4,5 juta ini dicicil 10 kali. Jadi misalkan Budi tanggal segini, dia 10 kali berarti harus dibagi 10 berarti 450.000. Seperti ini kan, tinggal simpan. Jadi tinggal ini. Terus ini juga sama 450.000 simpan. Sudah seperti itu. Jadi filter data yang ada di sini, jadi kita bisa cek yang tanggal 14 siapa saja yang bayar di ini. Bayar orang gedung ya Pak. Ini artinya ya ini seperti itu. Jadi ini filternya. Misalkan bulan berikutnya, ini contoh bulan berikutnya kita ini misalkan di tanggal 4 misalkan ini bayar angsuran selanjutnya kan 450.000. Simpan, sudah. Ini tinggal 3.600.000. Terus sedangkan yang ini karena baru dapat bonus orang tuanya si Wati, dia langsung lunas tapi ditransfer sama orang tuanya ke bank BCA. Terus tinggal kita klik simpan, sudah lunas, dia hilang, tinggal ini. Selanjutnya kita akan lihat di penerimaan donasi. Pertanggal 14 bulan 7 ada donatur dari Indo April. Keterangannya ini donasikan senilai 5 juta. Dan dia transfer secara BCA di bank BCA. Oke, simpan. Seperti ini hasilnya. Terus misalkan Freeport juga ngirim 10 juta misalkan. Penerimanya dia transfer di Bank Mandiri, simpan, seperti itu. Jadi caranya saya rasa cukup mudah, cuma input dan milih donatur, karena program sudah otomatis menjurnal. Jadi sistem kami dari Deva Vincena Software itu prinsipnya adalah kita membuat sistem aplikasi basis akunting, tapi orang yang tidak mempunyai keahlian dari akunting bisa mengoperasikannya. Jadi tidak harus spesifik kita wajib menjurnal, tidak, karena sistem yang sudah menjurnal otomatis. Selanjutnya pendapatan lain-lain. Misalkan di sini ada tanggal ini kita ada pendapatan ya. Jadi filter akun di sini itu ada di kode 4. Kode 4 akan muncul di sini seperti data yang diinput di kode akun ini. Jadi seperti itu. Jadi
tinggal kita pilih, misalkan penjualan limbah, pendapatan penjualan limbah, ada limbah kardus dan kertas dan kawan-kawan, kita jual misalkan dapat uang senilai 520.000. Pilih penerimaannya misalkan kas, simpan, seperti itu caranya. Oke, di transaksi di penerimaan kas sudah seperti itu, ini sudah semua. Selanjutnya jurnal akuntansi, jurnal umum dan penyusunan aset. Jurnal umum misalkan kita cek di laporan neraca ya, kita cek per tanggal sekarang misalkan seperti ini, kasusnya seperti ini, jadi ada piutang SPP senilai ini, piutang gedung senilai ini gitu, seperti ini contohnya ya. Jadi kita cek total aset 1772, ini juga sama, artinya sudah balance ini sama ini ya. Terus bagaimana, saya tadi kan kebetulan ngisi yang maju per tanggal Agustus, misalkan per tanggal 31. Ini misalkan akan berbeda lagi karena itu ada di piutang di sini paling. Yang tadi saya itu ini ada 8.100.000 ya. Kita cek langsung sudah otomatis 3.600.000 sisanya. Tapi kalau kita kembali lagi ke per 31 Juli akan masih 8.800.000 karena proses penerimaan piutang uang gedung ini ada di ring setelah tanggal 31 Juli. Jadi seperti itu, program akan menghitung otomatis sistem akuntansinya berdasarkan tanggal yang ada di sini. Itu aja. Terus di sini kita cek misalkan di sini saya mau tarik tunai Bank Mandiri, dari Bank Mandiri kan uangnya banyak, ini 30 juta, saya mau tarik tunai 20 juta misalkan ke kas. Berarti saya di jurnal umum misalkan tarik tunai untuk bayar gaji karyawan misalkan. Ini saya klik plus, jadi kan di akuntansi ada debit ada kredit ya, di sinilah plus atau apa, tiga baris tidak apa-apa, plus gini juga tidak apa-apa. Terus kalau kita pengen hapus ini, jadi biasanya itu dua, yang debit kredit gitu aja. Misalkan tanggal ini saya narik di Bank Mandiri, tarik tunai ya, berarti Bank Mandiri posisi kreditnya 20 juta, kasnya di 20 juta, di debit, artinya saya ada uang masuk di kas, yang keluar di Bank Mandiri. Seperti ini caranya. Jadi kita tinggal klik save, sudah, ini jurnalnya. Oke, selanjutnya dari kas ini kan saya saya dapat uang 20 juta. Kita cek di neraca pertanggal sekarang gitu kan. Nih kasnya dari 23, Bank Mandirinya berkurang jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita saya tujuan tarik tunai ini untuk bayar gaji. Bagaimana caranya bayar gaji listrik dan kawan-kawan? Misalkan ini saya langsung rombongan ya. Jadi jurnalnya langsung saya otomatis kan banyak, misalkan nomor buktinya ini, misalkan keterangannya apa, terus saya mengeluarkan uang di kas ya, misalkan satu untuk bayar gaji. Di sini kita pilih gaji, oh tidak ada ya, kode akunnya tidak ada, misalkan ini ini nih saya kasih dulu kode akun. Di sini gaji belum ada ya, 5, jadi 104 ini saya tambah gaji. Oke, kita klik simpan. Oke, sudah, di sini muncul 04. Terus jurnal akuntansi, jurnal umum, kita kembali lagi. Saya misalkan seperti ini, tambah ini keterangannya, nomor buktinya ini, keterangannya ini. Untuk bayar gaji misalkan ini saya rombongan, satu klik bisa jurnal. Kalau saya kayak saya dua-dua misalkan bayar gaji, bayar listrik, bayar air dan kawan-kawan, terlalu banyak klik, saya jurnalnya terlalu banyak. Ini bisa, program ini bisa dijalankan dengan otomatis menggabungkan jurnal. Contoh untuk ini biaya gaji senilai 1 juta, posisi biaya akun biaya normal bilingnya di debit, makanya di debit. Terus berarti itu di sini listrik misalkan 500.000.
Terus di sini misalkan air, bayar air 500.000. Terus habis itu selanjutnya kita kan lawannya ini kan posisi debat. Misalkan tiga biaya ini saya dalam melakukan dalam satu penjualan. Lawannya kas ini kan 1.500.000 sama 500 berarti totalnya 2 juta, tinggal di kreditnya 2 juta. Oke, kita klik simpan. Sudah di sini. Ini hasilnya. Lah, terus bagaimana kalau kita misalkan ada human error, misalkan ini human error. Debit kreditnya misalkan ini, tapi kita nggak sama. Misalkan di sini angka 1, di kreditnya angka 2. Kan di akuntansi nggak bisa, ini pasti akan tidak balance. Terus kita klik simpan. Please check the debit and credit amount is the same. Silahkan cek debit dan kreditnya, total debit dan kreditnya itu harus sama. Oke, jadi tidak bisa masuk di sistem. Jadi sudah sistem otomatis diprotek seperti itu. Jadi insya Allah ini sudah aman. Terus bagaimana jika ada kesalahan atau apa pengen ngapus, tinggal di sini. Ini ada tombol delete. Ini hapus. Tapi saya sarankan tolong hati-hati kalau ada transaksi di belakangnya. Contoh ini transaksi saya tarik tunai 20 juta, terus saya gunakan di sini 2 juta kasnya, kan ini kas. Ini kas ya. Artinya kalau saya hapus ini di sini akan berbahaya, bisa kasnya minus karena apa? Ini kan ada uang masuk ke kas, ada debit, posisi debit masuk. Nah di sini kurang, sedangkan kas di itu paling berapa, nominalnya berapa, nggak nyampe, bisa artinya bisa berbahaya di datanya. Jadi hati-hati untuk menghapus. Walaupun di sini ada fasilitas hapus, tapi tidak dianjurkan untuk dihapus karena ada transaksi di belakangnya seperti ini. Jadi pada prinsipnya di akuntansi itu prinsipnya orang itu harus satu teliti. Contoh kalau misalkan waktu kita kuliah itu walaupun jawaban kita benar, tapi kita ada coretan, pasti nilai kita dikurangi. Misalkan harusnya 100 jadi 95 karena ada coretan, karena di akuntansi tidak memperbolehkan tidak teliti walaupun hasilnya benar, akan mengurangi nilai. Jadi itu salah satu prinsip dari pengajar dosen akuntansi seperti itu. Jadi intinya sebelum kamu input pikirkan lagi, cek lagi, terus input. Seperti halnya di perbankan itu, misalkan ada kita kesalahan 01 aja sudah innalillahi. Jadi prinsipnya akuntansi itu harus teliti sebelum melakukan pengisian data. Selanjutnya di sini ada penyusutan aset. Penyusutan aset itu dilakukan per bulan sekali. Jadi aset itu akan umur ekonomisnya akan berkurang. Nilai bukunya akan berkurang karena menyusut, tiap bulannya akan menyusut. Oke, caranya adalah kita tinggal pilih nama asetnya, tanggalnya, misalkan ini akhir bulan 31, tinggal kita klik simpan. Terus udah vario tanggal 31, klik simpan. Terus di sini cuma ada 2 ya, sudah gitunya saja, selesai. Terus di sini ada laporan yang tadi seperti tadi neraca kita per 31, hasilnya seperti ini uangnya karena saya sudah untuk bayar gaji tadi dan apa pengeluaran biaya lain seperti listrik, seperti itu. Terus totalnya ini nilai neracanya masih balance, artinya program sudah benar. Jadi intinya yang membuat program tidak balance adalah di jurnal umum. Tapi di sini sudah ada proteksinya, kalau debit kreditnya tidak sama tidak bisa masuk di sistem. Oke. Selanjutnya di laporan aktivitas. Ini karena nirlaba namanya laporan aktivitas. Kalau non nirlaba adalah laporan laba rugi. Periode tanggal 1 sampai tanggal 31 kita lihat laporan. Di sini ada pendapatan jasa pengajar senilai ini, pendapatan uang gedung seperti donasi, terus ini saya tadi pendapatan lain penjualan limbah ini seperti ini. Dapat pendapatan 24 juta ini, terus total biayanya 5 juta. Jadi laba bersih sebelum pajak seperti ini.
Oke. Terus laporan piutang SPP per tanggal 14 misalkan. Ya, piutangnya tinggal Siwati. Ini. Misalkan saya mengundurkan per tanggal 7 siapa saja. Ini piutangnya si Amir masih ada, ini enggak ada. Ya, seperti itu. Jadi tergantung dari tanggal yang kita pilih ya soal piutang. Oke, selanjutnya kita ke laporan piutang gedung. Oke, per tanggal 14 ini yang ada piutang gedungnya seperti ini, totalnya seperti ini. Oke, selanjutnya misalkan kita rubah per Agustus 31. Oh, tinggal ini yang masih ada piutangnya, berarti ada pembayaran di ring tanggal yang ini. Tuh. Di sini yang terakhir adalah buku besar. Kita bisa ngecek apa yang terjadi atau apapun yang terjadi di masing-masing akun dapat kreditnya bisa dicek di laporan buku besar. Misalkan periode tanggal 1 sampai dengan 31. Misalkan Mandiri. Maka di Mandiri ini kita bisa cek ada transaksi seperti ini. Jadi ini transaksi di sini harus sama dengan RK koran dari Bank Mandiri yang dilaporkan Bank Mandiri. Jadi ini sebagai alat bantu untuk cek rekening koran per bank bisa, ini per bank, BCA pun bisa, periode sama, ini hasilnya. Terus untuk kas ini, nah apa yang terjadi dengan kas itu bisa dicek di sini. Jadi saldo awalnya ini berapa, saldo akhirnya sekitar ini yang terjadi semuanya. Ada penerimaan piutang SPP bulan 0. Bulan 0 itu artinya itu yang saldo awal. Ini bulan 7 terus ini apa tadi pendapatan penjualan limbah karena enggak tak saya isi keterangan jadi strip kata tadi saya isi strip. Ya, ini juga sama. Ini 20 juta ini tarik tunai nih karena nggak ada keterangannya. Yang 2 juta ini tadi untuk bayar gaji dan kawan-kawannya itu tadi. Seperti itu. Jadi saldo akhirnya di sini ada 21.950. Total debit ada pemasukan seperti ini, total pengeluarannya seperti ini. Terus kita pengen ngecek pendapatan jasa pengajar. Lihat. Karena normal balance di kode akun kewajiban ekuitas dan pendapatan itu posisi normal balance-nya di kredit, makanya dia adanya di kredit, tapi saldonya itu otomatis dipositifkan. Jadi seperti itu. Oke, gitu aja penjelasan dari kami secara singkat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.